Lawatan-Mu menjamah setiap hati kami, menggantikan letih kami, lesu kami dengan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Imanku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya kuasa dalam hidup kami. Sekalipun pribadi-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Angkat pujian ini sebagai seruan iman kita. Katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati setiap tangisan air mata kami, bahkan rasa sesak di dada kami yang tidak terucapkan oleh kata. Rasa sesak di dada, namun kami mau berkata dengan iman kami. Imanku berkata, oh Tuhanku yang pegang kuasa, oh Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, oh walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada,
bangkit berdiri bersama-sama dengan iman yang teguh. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Serukan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, mau Tuhan menjawab doa kita, mau Tuhan tidak menjawab doa kita, kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Percaya Kau yang punya. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, yang setia. Sambil mengangkat kedua tangan kita tinggi, nyatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun, amin, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Firman Tuhan berkata bahwa di saat keadaan kita lemah, di saat kita tidak berdaya, firman Tuhan katakan, sempurnalah kuasaku di dalam hidup anak-anak yang percaya. Saat kita tidak berdaya, Bapak Saudaraku, saat sepertinya tidak ada jalan di depan kita, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus itu, Dia sanggup membuat jalan. Bahkan di tengah-tengah hutan belantara pun Dia sanggup. Dia Allah yang menyertai. Dan sekali Tuhan menyertai, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan yang berencana, maka Tuhan yang kasih kita kekuatan. Kalau Tuhan yang pimpin langkah kita, maka Tuhan yang kasih tunjuk jalannya dalam hidup kita. Maka tidak ada kebimbangan, tidak ada rasa takut lagi. Namun saat iman kita teguh dan tidak goyah di hadapan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalamnya. Saya percaya pagi sore hari ini ada sebuah pesan yang begitu kuat di dalam hati kita. Masih ada pengharapan dan akan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan mencari jalan yang lain, Bapak Saudaraku, tapi teruslah mencari Tuhan. Seek the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaanku, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saat kita mengatakan walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun masalahku masih ada, namun iman kita tetap percaya dan kita mau setia. Sekali lagi angkat pujian ini dengan hatimu. Walaupun gunung itu tak berpindah, amin. Dengan percaya, yes, there is nothing is impossible for you, Jesus. Amin. Jamah ya Tuhan. Asal Kau di sampingku, walaupun
Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Katakan, iman yang aku pegang hanya di dalam Yesus. Padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau menguasai setiap hati kami, setiap pikiran kami, dan setiap perasaan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berdaulat atas setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami. Bawa setiap kami selangkah demi selangkah, berjalan bersama dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan pernah jatuh tergeletak, sebab Engkau yang memegang erat tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hati setiap kami sudah menjadi tanah yang subur. Sehingga saat benih firman-Mu ditaburkan, maka benih firman itu tumbuh di dalam loh hati kami. Tumbuh dengan baik, berakar dengan kuatnya, dan berbuah dengan lebatnya. Buah-buah kemenangan, buah-buah firman Tuhan, itu terpancar di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berdampak positif bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba sujud di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan hamba. Tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sehingga roh jahat tidak akan menembusnya. Jaga senantiasa hati hamba, agar hati ini benar di hadapan-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang boleh ada di dalam hatiku. Jangan biarkan hatiku menyimpang, baik itu ke kiri atau ke kanan, tetapi senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan dapati hatiku menyimpang, baik itu ke kiri atau ke kanan, maka Tuhan yang menegur aku. Saat Tuhan tegur, aku akan mendengar. Mulailah Tuhan menghajar aku. Dan saat Tuhan hajar aku masih bebal Tuhan. Lemparkan aku jauh-jauh Tuhan. Sehingga tidak akan ada seorang manusia pun yang bisa menolong aku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kuduskanlah hamba-Mu ini. Sehingga aku kudus, layak untuk menjadi saksi-Mu. Layak untuk memberitakan firman-Mu. Dan urapilah mulut bibir dan perkataanku, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutku adalah kehendak-Mu, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, apapun yang kau dengar pada sore hari ini, tidak satu pun yang sia-sia. Semuanya tertulis, tertanam, termateraikan di dalam hatimu dan menjadi berkat di dalam hidupmu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saya bersyukur boleh ada di tempat ini. Saudara-saudara, cucu saya walaupun dia kondisinya ada flu, tapi dia tetap, saya bilang, bisa Widya nyanyikan, naikkan pujian. Dia bilang bisa, pasti bisa. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini saya akan bicara tentang hati yang mengasihi keluarga. Saudara-saudara, setiap orang yang ada di sini pasti punya hati dan pasti punya keluarga. Saudara-saudara, kita belajar hati yang mengasihi keluarga.
Ini keluarga saya, Bapak Ibu Saudara. Ada anak saya, ada menantu saya, ada ipar saya, ada cucu saya, ada cucu menantu saya, ada buyut saya generasi yang keempat. Bapak Ibu Saudara. Kami di mana? Di kuburan suami saya. Saudara-saudara, kalau Imlek hari pertama kami di rumah, kami terima tamu. Tapi saat hari kedua, saya dan seisi rumah saya yang ada, kami pergi. Orang-orang bilang, saudara, kenapa kuburan suami saya itu bersih? Bisa duduk, semuanya bersih, rapi, tertata. Karena setahun 3 kali udah pasti seluruh keluarga datang membersihkannya, merapikannya. 10 tahun sudah kuburan itu, karena 10 tahun sudah suami saya sudah meninggal. Saya bilang dengan keturunan saya, cucu saya, buyut saya, bahkan yang baju merah itu, saudara Dene ke atas. Saya bilang, dia bilang, dia panggil Taikong. Taikong tidurnya di mana? Taikong di sebelah kanan di situ. Terus yang di sebelahnya itu buat siapa? Buat Taima. Jadi kalau giliran Taima sudah tutup mata, pulang ke rumah Tuhan, maka enggak susah-susah. Taima sudah di samping Taikong. Maka dia bilang, kalau gitu saya berdoa, dia kasih bunga. Taimanya nanti aja, tunggu saya besar, baru boleh pulang ke sini. Saya bilang, kalau Tuhan izinkan, Taima lihat kamu besar. Kalau Tuhan tidak izinkan, Taima setiap waktu karena tutup mata pulang ke rumah Tuhan. Ini yang namanya keluarga, Bapak Ibu Saudara. Kalau keluarga ini, saudara, boleh bersatu. Kenapa bisa ada kesatuan hati? Karena ada yang membayar harga untuk sebuah pemulihan. Keluarga ini dulu keluarga yang rusak. Anak laki-laki saya yang di atas sama samping istrinya, yang itu yang di atas sebelah sini, buyut saya yang baju merah, ini di tengah dia yang pakai kemeja putih. Saudara bandar narkoba. Dia kalau narkoba enggak isap-isap ngemakan lagi, nyuntik sudah sampai ke leher. Saudara hari ini dia mengembalakan jadi hamba roh Tuhan. Bukan hanya tidak minum, tidak judi, tidak narkoba, bahkan ngerokok pun tidak. Hidupnya, saudara, untuk Tuhan. Dulu bandar narkoba, pemabuk, penjinah, penjudi. Kakaknya dia, saudara, dia di Bogor karena dia belum datang. Saudara-saudara, anak perempuan saya, menantu saya yang baju kaos putih dengan anak perempuan saya. Kenapa anak perempuan saya itu tidak lakukan kejahatan, tapi penuh kepahitan. Saudara-saudara, orang yang hatinya penuh dengan kepahitan, itu satu dosa besar bagi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan simpan kesalahan orang lain sampai malam hari. Sebelum malam hari habis, lepaskan pengampunan. Seberapa kali engkau, bukan hanya 7 kali 70 kali, setiap kali engkau bisa mengampuni, engkau bisa melepaskan berkat atas setiap keluarga, atas setiap orang yang menyakitin hatimu. Saudara-saudara, anak perempuan saya itu berpikir, kalau saya menikah, saya tidak akan mau ada di Indonesia. Saya akan pergi ke luar negeri dengan suami saya, karena saya tidak mau jumpa dengan kakak-kakak saya. Kenapa? Karena kedua kakaknya tiap hari membuli, memukulin dia. Saudara, karena dia paling disayangi papanya. Saudara-saudara, dan dia penuh dengan kepahitan dan kebencian. Bukan hanya dengan kakaknya, tapi juga dengan saya. Karena saya mengatur keluarga dengan disiplin. Saudara-saudara, banyak kali ketika kita dengan disiplin mengatur keluarga kita, anak kita, cucu kita, menantu kita, dia tidak mengerti.
Tetapi ketika kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan yang membuat mereka mengerti. Itu sebabnya di dalam sebuah keluarga, saudara, harus ada yang mau membayar harga untuk sebuah pemulihan. Semua keluarga yang bejat, keluarga yang rusak, saudara, keluarga yang tidak baik, bisa nggak dipulihkan? Pasti bisa. Sekarang pertanyaannya, apa saja yang bisa dipulihkan di dalam sebuah keluarga? Saudara-saudara kalian, di dalam sebuah keluarga itu enggak ada yang sempurna. Pasti ada segala sesuatu yang harus dipulihkan. Yang dipulihkan yang pertama di dalam keluarga adalah hubungan. Bagaimana hubungan kakak dan adik bisa pulih? Bagaimana hubungan orang tua dan anak bisa pulih? Bagaimana hubungan antara suami dan istri bisa pulih? Bagaimana hubungan antara mertua dan menantu boleh pulih? Bagaimana hubungan antara oma dan cucu boleh pulih? Saudara, itu harus ada pemulihan hubungan itu. Satu, di dalam keluarga itu harus ada kasih. Bukan hanya ada kasih, di dalam keluarga itu harus ada komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Saudara-saudara, berapa banyak ada suami istri, suaminya panggil istrinya, hei, hei. Istri panggil suaminya, saudara, hai sini. Saudara-saudara kayak nggak punya nama. Suami istri di dalam keluarga saya. Dulu semua kata-kata binatang. Dulu semua yang nggak baik. Itu yang keluar panggilan antara satu dengan yang lain. Tapi hari ini mereka yang menikah. Mereka panggil suaminya yang suami panggil istrinya. Saudara-saudara, kalau saya panggil antara cucu saya atau antara buyut saya, aduh si cantik, si cakep, aduh pinternya, anak Tuhan. Aduh Glenn, kamu anak Tuhan luar biasa, saya bilang. Buyut saya baru 5 tahun. Saudara, kalau bicara tentang firman Tuhan, kalau bicara tentang Tuhan Yesus, bagaimana kematiannya, bagaimana kebangkitannya, siapa yang menganiaya. Saya tuh gak berani kalau bicara sama dia. Sebab dia bicara Alkitabnya apa. Tiap malam kalau dia gak pernah lihat HP itu, lihat kartun, lihat yang apa-apa yang lucu-lucu. Dia semua lihat tentang Tuhan Yesus. Saudara, setelah tentang Tuhan Yesus, tiap malam dia dengan papanya. Ini kenapa? Siapa di samping Tuhan Yesus ini? Kenapa dikuburkan? Kenapa itu? Saudara, dia mengerti. Papanya guru som. Kalau saya yang jawab, saudara, saya bukan teori, saya nggak terlalu pinter. Jadi takut salah. Kalau dia tanya tentang, saya bilang kamu cerita aja, Taima yang dengar. Kalau mau tanya, kamu tanya dengan papa. Kenapa? Karena Taima nggak mengerti jelas yang namanya teori. Papa mau mengerti. Tapi kalau kamu sudah tanya papa, kamu cerita sama Taima. Taima yang dengar. Dia gak kecewa. Kalau saya salah jawab untuk anak 4 tahun, 5 tahun, repot. Saudara-saudara, itunya. Kita mau di dalam pemulihan di dalam sebuah keluarga. Yang pertama hubungan dahulu dipulihkan. Punya komunikasi. Saudara, kalau saya, gak usah. Saya bilang sama Widya, Widya bisa tolong Ama? Oh bisa Ama, apa yang dia tolong? Saudara, kalau saya memulai minta tolong dan setelah dia lakukan, saudara walaupun di depan saya dia, terima kasih ya Widya, dia akan bilang sama-sama Ama. Saudara-saudara, apa hubungan yang saya mulai, dia akan balas dengan hal yang sama. Demikian pula dengan anak saya, mantu saya. Saya kalau WA, saya punya cucu mantu di Surabaya, Mariana namanya. Anaknya lucu-lucu. Dia bilang, aduh Mar, dia bilang, Ama sayang sama Mariana.
puji Tuhan, Tuhan sayang kamu, anak kamu yang satu cakep, yang satu cantik, lucu, kebanggaan Ama. Dia bilang apa? Ama, Mariana itu sayang sama Ama. Lebih daripada Mariana sayang dengan Mama. Mariana, enggak boleh begitu Mar. Itu Mama yang mengandung, melahirkan kamu. Soalnya Ama, kalau Mama tuh nyuruh cuma perintah-perintah. Enggak ada yang komunikasi yang baik. Saya bilang, kalau mamamu enggak, mulai dari kamu. Kamu yang bilang, halo mama, sudah makan belum? Mama lagi apa? Mulai dari kamu. Kalau mamamu enggak bisa, harus ada satu orang yang memulainya. Yaitu mulai dari saya. Ayo tepuk diri, tepuk dadamu, mulai dari saya. Setiap orang ambil. Enggak ada yang terlambat. Mulai dari saya. Apa salahnya sih kita memuji pasangan hidup kita? Apa salahnya sih kita memuji anak menantu kita? Apa salahnya kita memuji cucu kita? Sehingga mereka mendengar dari telinganya hanya sesuatu yang baik. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di dalam sebuah keluarga, pemulihan yang pertama adalah hubungan. Saudara-saudara, di dalam keluarga kita punya anak dan punya menantu. Saudara-saudara, anak saya di dalam kehidupan hari-hari, saya anak dan menantu, saya lebih sayang dengan menantu saya. Kenapa? Kalau saya sayang dan hormat dengan menantu saya pasti sayang anak saya. Saya nggak usah. Saudara, saya sayang. Saudara, kalau saya beli apa-apa, mami mau belikan Steve. Saudara, Steve, kamu suka nggak saya di luar negeri? Mami mau beliin kamu nih. Iya, Mam, terserah mami aja. Saya tahu, saya juga belikan anak saya. Tapi anak saya nggak prioritaskan dulu. Menantu saya, pasti saya itu. Cucu menantu saya, makanya di dalam keluarga saya. Menantu saya mengasihi pasangan hidupnya. Saudara-saudara, kalau dia mengasihi anak saya suka cita. Kalau dia mengasihi cucu saya suka cita. Saudara-saudara, itu sebabnya saya belajar untuk boleh berubah. Kalau anak saya, kalau ini itu saya, saudara mereka mengerti. Mami bukan pilih kasih, tapi terutama untuk mereka. Dan mereka di dalam keluarga, saudara, jadi akur. Kalau saya berdoa untuk keturunan saya, Tuhan buat mereka sehati, sepikir di dalam Tuhan. Saudara-saudara, buat apa kaya kalau ribut tiap hari? Tapi kalau di dalam keluarga semua boleh sehati, sepikir di dalam Tuhan. Kalau di dalam keluarga ada hubungan yang baik, saudara-saudara, maka di dalam keluarga itu satu komando. Saudara, Imlek. Kalau Imlek, di dalam keluarga saya, kalau keluarga suami saya sudah nggak ada yang tua, paling tertua saya. Di dalam keluarga mama saya punya adik yang paling kecil yang masih hidup umur 90 tahun. Rumahnya kecil, dia orang kuno, dia nggak mau ikut sama anak-anaknya. Jadi dia di rumahnya yang kecil. Saya di dalam keluarga saya. Jam 10 pagi semua sudah kumpul, sebelum jam 10 pagi sudah ada di rumah. Jam 10 pagi seluruhnya, seluruh keluarga sudah kumpul. 3 mobil, kadang-kadang 4 mobil. Saudara, minimal 3 mobil, karena di rumahnya itu parkir agak susah. Jadi dipenuhkan mobil, pergi ke rumah tante saya. Tante saya datang pertama kasih angpau sama tante. Setelah itu saya ada di sampingnya. Semua nggak bisa kalau masuk semua ruang tamunya nggak masuk. Jadi giliran semua masuk. Dia selalu nangis. Dia bilang, kamu ya setiap tahun tante, saya tidak terima tamu sebelum ke tempat tante. Dan saya katakan, ini generasi saya mulai saya sampai yang paling kecil, saudara tahu. Di sini keluarga. Selama dia hidup, kamu datang ke sana menghormati dia.
Soalnya firman Tuhan mengajarkan, hormatilah orang tua. Sekarang kalau saya nggak ada, saya bilang dengan anak-anak saya, dan tante saya masih ada, tetap datang di setiap tahun. Kalau sudah pulang, kami cuma sebentar foto, kasih angpau. Saudara yang buyut-buyut, saya dikasih dia angpau. Dia bilang apa? Dia paling sayang dengan Widya. Semua nggak boleh iri ya. Kalau Oma, dia dipanggil dia apa ya? Oco, Oma, kasih Widya itu yang banyak. Kenapa? Karena aku sayang dia sama dia. Dia yang antar aku kemana-mana. Dia nggak punya mobil, kasih anaknya mobil nggak mau, nggak ada supir. Kalau dia sudah perlu apa-apa, saudara, dia telepon saya lagi nggak ada atau saya nggak bisa, Widya pasti antar dia. Betul Widya? Maka tuh dia bilang, saudara, itu saya mengajarkan, kaya ya adik mama saya itu, enggak, rumahnya bobrok, kecil, maka ruang tamu kalau kami datang sekeluarga, itu nggak bisa duduk, keluar masuk. Tapi saya mengajarkan apa? Hubungan, bicara, etika. Dan itu nggak bisa sehari. Diteladani, mulai dari nggak semua mau ikut sampai akhirnya anak saya dari Kapuas pun datang. Kalau Imlek mesti datang pagi. Kenapa? Karena harus ke Omalin. Itu tidak akan, kalau kita ngomong-ngomong teori, tidak akan bisa jadi. Dimulai harus teladan. Harus ada satu orang yang mau bayar harga untuk itu. Saudara-saudara, ketika hubungan ada komunikasi yang baik, ada kasih di dalam keluarga, saudara, dan itu dilakukan dengan tulus, maka keluarga itu akan dipulihkan. Apanya di dalam keluarga itu dipulihkan? Karakter setiap orang di dalam keluarga dipulihkan. Karakter yang berteriak-teriak, karakter yang marah-marah, karakter yang egois, karakter yang tidak mau dengar kata-kata orang tua, karakter akan berubah. Dan ketika karakter berubah, hati mereka akan berubah. Saudara-saudara, setelah itu keuangan pun akan dipulihkan. Keluarga yang damai, sejahtera, yang sukacita, ada pemulihan di dalam keuangan, ada pemulihan di dalam bisnis, ada pemulihan di dalam kesehatan, dan ada pemulihan di dalam pola pikir. Pola pikir yang benar adalah berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi di dalam hidup kita, tapi kita berpikir positif. Orang yang berpikir positif, perkataan yang keluar dari mulutnya positif, saudara-saudara, maka tindakannya positif, hasilnya di dalam hidupnya adalah positif. Itu yang bisa dipulihkan. Saudara-saudara, bagaimana caranya? Saudara, kan katanya harus ada satu orang yang bayar harga untuk sebuah pemulihan. Bagaimana caranya untuk bayar harga itu? Apakah bayar dengan uang? Apakah karena uang? Kita belajar bagaimana caranya untuk bayar harga. Yang pertama, saudara, mau melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Cara bayar harga yang pertama adalah kita mau melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Apa misalnya? Kita mengalah. Mengajarkan itu tidak sekali mengajarkan dengan memerintah itu beda. Kalau saya memerintah, kalau Imlek pagi jam 10 harus datang ke rumah mami. Terus kalian semua anak mantu ini tuh harus bersama dengan mami. Kita datang ke Omalin. Saudara, itu perintah, enggak akan mereka dengar. Kalau menghargai, saya bilang, sekarang Oma, mamanya saya sudah enggak ada. Adik Oma masih ada Omalin. Ayo, kita semua nanti tua. Termasuk mami, ama, taima akan tua. Mungkin akan pikun. Tapi ama minta enggak mau sampai pikun. Kalau sudah enggak berguna,
Tuhan saya mau pulang ke rumah Bapak. Tutup mata di sini, buka mata di surga. Tapi kita belajarin menghormati Tuhan. Nanti kalian tambah besar, ketika kalian besar, dewasa, kalian punya anak, anak-anak kalian pun akan menghargai kalian. Apa yang kita tabur, kita tuai. Ayo, mau enggak? Saudara, saya mau. Sampai yang paling kecil, saudara. Selalu saya mau, enggak ada yang bilang enggak mau. Yang tempatnya dia harus ke Banjarmasin 1 jam, 1,5 jam, dia datang pagi-pagi. Kenapa? Enggak mau ketinggalan. Diajarkan satu dengan hubungan, dengan kasih, dengan suara, memberikan pengertian. Bukan perintah. Anak-anak sekarang zaman now, kalau perintah saudara, belum tentu mau dengar. Berapa banyak anak-anak. Tapi kalau kasih dan ketulusan, dengan apa? Teladan. Saya bilang, Ama ini 78 tahun. Ama jam 9, jam 8 untuk orang boleh datang. Jam setengah 8 sudah siap di dapur. Jam 8 semua makanan untuk tamu udah beres. Tinggal Mbak atur. Terus jam 9 Ama sudah siapkan. Mandi siap itu. Setengah 10 udah siap. Tunggu semuanya. Ayo. Kalau Taima aja, Ama aja bisa. Kalian masa lebih terlambat? Saudara, mereka berlomba-lomba. Kami juga siap, kami juga siap. Kami siap. Saudara-saudara, itu teladan. Bukan mereka siap, kita belum apa-apa. Saudara-saudara, ketika itu kita lakukan, dari setahun, akhirnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, berjalan setiap tahun. Mereka tahu tugas yang pertama. Nah, kita tidak terima tamu sebelum kita pergi, maka mulai buka open house adalah jam 11. Saudara-saudara, kita lakukan. Nah, saya enggak perintah. Ketika saya bilang, kalau open house enggak tahu tamu siapa, kita layani dengan baik. Saudara, setiap orang. Widya, tim musiknya, orang bagian-bagian, saya juga yang dunia, yang dia nyanyi tempat manggung, itu pun semua datang. Sama sampai produsernya ya, itu datang. Semua sama. Saudara-saudara, ketika boleh ada yang orang-orang gereja juga datang, ya teman-teman saya juga datang semua. Tapi semua itu jadi satu. Sampai jam 6, tidak berhenti. Satu lagi enggak ada, satu yang melayani. Semua ada kesatuan. Disitulah indahnya sebuah kesatuan di dalam keluarga. Kita malah ada satu memulai, mau melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Saudara-saudara, mengalah itu enggak gampang. Mendidik dengan sabar itu enggak gampang. Karena yang namanya manusia, egois itu pasti ada. Emosi itu pasti ada. Saudara-saudara, merubah anak muda itu pola pikir itu enggak gampang. Tapi ketika kita lakukan, saya Widya, dia penyanyi sekuler, dipakai. Kalau Kalimantan Selatan itu seluruhnya mau gubernur, mau wali kota semua, ada tamu pasti Widya. Saudara-saudara, saya bilang sama Widya, boleh. Saya mau jauh dimanapun, saya enggak bareng Widya. Saya bareng kakaknya. Ayo kita datang ke Widya. Begitu saya datang, saudara Widya, Ama datang ke tempat kamu. Langsung di timnya tuh orang jemput saya dari pintu. Langsung kasih saya duduk. Saya cuma lihat aja. Supaya orang tahu, cucu saya bisa manggung di mana. Tapi dia bukan orang murahan. Terus saya mengajarkan sama dia, Widya, kalau hidup mau diberkati itu Tuhan nomor 1. Bisa enggak kamu taruh Tuhan nomor 1? Bisa enggak kamu ada job dunia dibayar puluh juta, tapi kamu harus pelayanan ke gereja enggak dapat bayaran? Bisa enggak kamu? Dia bilang apa? Kalau Ama bisa, dia juga bisa. Karena dia lihat apa? Teladan saya.
Apa yang saya lakukan? Dia ikut saya. Saudara, dia juga bisa. Mulai dia terlatih. Maka untuk itu bilang dengan manajemennya. Kalau ada undangan, Widya itu tidak terikat. Kalau lagi tidak pelayanan, tidak dibutuhkan Tuhan, dia pergi. Kalau lagi dibutuhkan Tuhan, Tuhan nomor satu. Saudara-saudara, bisa nggak? Widya, kamu nggak boleh begini. Aduh, larilah dia. Saudara, enggak. Saya datang jauh ke dalam yang kalau acara yang itu yang berapa puluh ribu orang datang itu berkilo-kilo ya masuk apa namanya acara apa tuh? Ya MP3 bos. Saudara itu kalau artis Jakarta ada berdampingan sama slang dia nyanyi sama-sama. Saudara itu masuk ke dalam itu saya umur 78 tahun, 77 tahun saya juga pergi. Tapi kalau saya mobil saya masuk sama jejer taruh di mobil artis. Kenapa? Umahnya Widya. Saudara semua tuh muslim. Semua tuh itu umahnya Widya. Mobilnya dari pos muka itu udah bilang umahnya Widya. Masuk mobil saya sama mobil artis-artis itu jadi satu. Saya masuk. Kerja saya di sana apa? Cuma lihat aja duduk aja. Ngobrol. Kenapa? Supaya semua orang dunia tahu bahwa cucu saya bukan orang murahan. Waktu Imlek tadi mereka satu tim semua datang, saudara lihat foto-foto keluarga. Habis lihat foto di dinding, saya dengar dari Wilen. Wilen bilang, Kak Rahmat itu bilang gini, foto saya yang masih muda dengan itu. Oh, ini bukan OKB. Len, ini OKL. Apa artinya? Berarti orang tua ama itu bukan orang kaya baru, orang kaya lama. Kenapa Kak Rahmat tahu? Itu loh foto yang model ini, yang amamu muda, yang model ini zaman dahulu. Itu kalau enggak orang kaya enggak bisa. Itu dari Banjar harus bikin ke Jakarta dan bikin itu 3 bulan, 4 bulan baru selesai. Bikin makanya dari dia muda walaupun sudah 30 tahun atau 40 tahun. Itu fotonya tetap bagus. Oh begitu ya, Kak Rahmat tahu ya. Iya, terus Wilen datangi saya, ama kata Kak Rahmat begitu. Saya bilang iya Len, itu foto ama sudah 40 tahun yang lalu. Dan itu masih bagus, itu spesial. Saudara-saudara, kita nggak ngomong apa-apa. Saudara, tapi orang nilai. Kenapa mereka kalau lihat timnya tuh saudara kayak satu semuanya muslim, dua ya rambutnya ada yang gondrong, ada apa. Tapi mereka berlaku hormat di tempat saya. Mereka hormat. Semua panggil saya ama. Kenapa hubungan itu? Saya memperlihatkan kepada mereka bahwa cucu saya adalah milik keluarga kami dan kami menghormatinya. Kami menyayanginya. Dari tindakan. Saudara, enggak setiap orang mau bayar harga untuk begitu. Ada orang supaya saya bayar harga supaya yang namanya keturunan saya itu boleh orang lihat, boleh dihargai. Buyut saya saudara umur 17 tahun. Pemain basket di Kalsel. Kalau dia basket, dia tanding saudara. Kami sekeluarga datang. Sekeluarga nonton. Saudara Jem, bukan dia menang atau kalah, dia tanding, dia bilang, Taima kalah. Saya bilang kalah tuh hebat. Kalau kamu langsung Tuhan kasih menang, kamu sombong. Begitu sombong, kecongkakan kesombongan Tuhan gak suka. Tuhan buat kamu kalah, Taima berdoa kalah lagi. Kamu sudah banyak kali kekalahan, kamu berjuang. Ketika kamu menang, kamu tahu aku menang karena Tuhan. Oh ya, jadi dia mau kalah dia nggak apa-apa. Karena apa? Latihan mental, latihan apa? Coba kamu menang. Satu kali kamu kalah, kamu stres. Satu kali kamu stres. Coba ketika kamu ini, saudara, saya bilang malu nggak Jem? Kamu di basket, ada papamu, ada mamamu, ada taimamu, ada amamu, ada akumu di situ, ada iimu, ada akiumu, seluruh keluarga ada.
Wah, Jem bangga. Semua orang-orang tim gak ada yang ditemani keluarganya. Tapi Jem ketika pertandingan itu keluarga ada. Widya ketika di sini, kamu lomba apa di Jakarta? The Voice ya. The Voice. Setiap dia tampil, saudara, kita dari Banjar sekeluarga naik pesawat itu sampai ke sini, tinggal di hotel hanya untuk dia tampil. Setelah selesai dia tampil, kami pulang lagi ke Banjarmasin. Nanti dia tampil lagi berikutnya, periode itu sekeluarga lagi dari Banjarmasin. Datang itu hanya untuk dia. Sampai MC-nya bilang, ini apa? Cuma Widya yang dari Banjarmasin, sampai dia bilang, sekeluarga datang. Dari saya, saudara, semuanya anak cucu semua pada datang. Itu sebabnya kesatuan hati itu ada yang mau bayar harga. Jangan tunggu orang lain. Semua bilang, dari aku. Dari aku pasti keluarga dipulihkan. Saudara, memulihkan bukan seperti membalikkan telapak tangan. Tidak. Pemulihan itu tidak membalikkan telapak tangan. Tapi pemulihan itu terjadi ketika kita mau ngalah. Kemarin saya ke Dokter Siska. Saya bawa saudara, harusnya ketua umum sama sekses. Saya bilang, Dokter Siska di praktek besok di mana? Siang aja. Katanya Sin Carolus. Saya bilang, saya bawa 2 pasien. Nah, terima kasih Bu Kota. Datang saya tuh. Saudara, mereka kalau di lapangan orang galak. Di kantor orang galak, orang punya power. Tapi saudara, ibunya bilang, aduh bapak ini mau cabut gigi, sakit gigi. Ke dokter gigi paling takut. Saya bilang, saya yang antar ke dokter gigi. Saya telepon Bu Siska. Nanti saya bawa 2 orang ke situ. Saudara, saya pergi, saya dengan dia ya antar. Mereka, dia masih lambat-lambat lagi di Polda. Ayo, saya sudah tunggu. Saya sudah dari 1:30 di sini. Saya bilang tuh, saya tunggu di tempat makan. Akhirnya mereka datang. Habis datang, sudah duduk situ. Saya bilang, ini apa? Habis suntikannya habis Bu. Aduh sakit tante, minum obat. Saya bilang, minum obat. Saudara, mau. Nah itu padahal mereka orang-orang lapangan. Saudara, orang-orang Prabowo. Rumahnya, kantornya itu di halaman Pak Prabowo di situ. Betul LSM, tapi LSM-nya mereka. Saudara-saudara itu saya bilang Bu Siska, nanti saya yang bayarin semuanya. Saya kasih Widya uang kartu untuk bayar. Kata Widya nggak bisa bayar karena kata Tante Siska nggak usah bayar. Saudara-saudara, itu saya lakukan kenapa? Untuk bisa dekat dengan orang, ada yang mau mengalah. Dan orang itu, saudara, orang lain semua suruh nggak mau dengar. Tapi yang luar biasanya, kalau yang saya suruh, saya bawa ini, saudara, saya yang tungguin, dia saudara terus betul, suntikannya habis katanya. Sekarang mulai sakit. Saya tanya Dokter Siska, makan obatnya? Saya bilang makan obat. Tadi pagi saya juga WA dia. Sudah makan obat? Bilang, kalau sakit makan obatnya. Saudara-saudara, padahal bukan apa-apa saya. Itulah yang namanya ketulusan. Saudara-saudara, Roma 4 ayat 18 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kalau kita mau melakukan, ya kenapa orang tidak mau melakukan? Karena orang pikir percuma melakukan. Enggak ada harapan. Sudah enggak mungkin berubah. Enggak akan bisa terjadi. Karena apa? Percuma, buang waktu, buang tenaga, buang energi. Tapi Abraham walaupun secara logika tidak ada harapan, dia dapat janji. Dia ada bapak dari segala bangsa, banyak keturunannya. Sedangkan dia sama istrinya gak punya anaknya. Umurnya sudah tua, istrinya mati haid.
Tapi dia percaya kalau Tuhan itu berjanji, dia tidak berdusta. Dia tidak hilang harapannya, walaupun secara manusia sudah nggak ada harapan, nggak bisa dipulihkan, nggak mungkin. Kalau semuanya melihat logika otak dalam pikiran semuanya, nggak mungkin. Tapi Abraham tetap percaya. Itu sebabnya dia dipulihkan. Dia walaupun Sarah sudah mati haid, dia tetap mempunyai keturunan. Itu sebabnya. Yang kedua, tadi yang pertama melakukan apa yang orang lain tidak mau melakukan. Yang kedua di dalam hidup kita melakukan firman Tuhan. Kenapa melakukan firman itu penting? Sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka dari itu melakukan firman itu penting, saudara-saudara. Kalau kita melakukan firman, firman Tuhan itu sama dengan Allah. Lakukan firman Tuhan itu nyaman gak? Enggak nyaman. Tapi kita harus mau melakukannya walaupun gak nyaman. Saudara-saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan. Saudara, satu kali suami saya, Tuhan izinkan. Suami saya itu 6 bulan, saudara. Tiap dia nggak sakit perut, dia kalau siang apa tuh nggak apa-apa. Tapi setiap malam kalau dia tidur, dia itu berak. Dia nggak pakai pempas karena dia nggak bocor, nggak mencret. Setiap malam kalau dia tidur itu dia itu sampai ya mencretnya itu kayak apa ya, cair, itu betul bau sekali dan di tempat tidur. Kalau dia sudah gitu, mama, papa mencret. Terus saya bilang, ya panggil suster. Jangan, dia bilang, mama yang kerjakan. Tuhan bilang kamu kerjakan. Bayangin saya saudara mulai itu copot celana, saya suruh dia mandi, itu bersihkan semua. Habis itu dia pakai itu buka spray, pasang spray baru, dia duduk dulu pasang. Saya panggil suster, spray pasang spray boleh ya? Boleh. Pasang spray baru, suster pasang, saya bilang sus kasih lapik, bapak kasih baju tidurnya, bapak tidur, Tuhan taruh saya membersihkan dari celana berak di celana dalam sampai di celana panjangnya. Saudara saya bersihkan yang di spray semua sudah bersih, suster bilang saya bersihkan bu, jangan. Kalau sudah bersih kamu bawa, kamu cuci di tempat itu. Tuhan mau saya lakukan. Saudara, anak saya bilang, Mi, bau banget, Mami kau mau. Itu Tuhan mau lakukan. Satu hari kalau Tuhan izinkan suamimu begitu. Dan Tuhan mau kamu lakukan, lakukan dengan setia. Pasti Tuhan akan bukakan banyak kali pemulihan, banyak kali masalah. Jadi sesuatu itu enggak didapat dengan nyaman. Suami saya nangis, ma terima kasih, ma terima kasih. Enggak tahu, bukan karena dia sakit, karena Tuhan izinkan. Siang enggak apa-apa, makan apapun enggak apa-apa. Kalau tidur tengah malam pasti begitu. Dan 6 bulan lulus saya, suami saya enggak apa-apa lagi. Saudara-saudara, segala sesuatu Tuhan izinkan. Tadi pujian yang dinyanyikan, walaupun gunung itu tidak berpindah. Aku tetap lakukan bagianku. Sebab asalkan ada Tuhan di dalam hidup kita, Dia yang pegang kuasa. Walaupun persoalanku masih ada, aku tetap mengucap syukur. Karena aku tahu ketika aku waktunya adalah waktu Tuhan. Tapi selama aku bersama dengan Tuhan, Tuhan itu sanggup melakukan apa? Setiap yang buruk di dalam hidup kita menjadi baik. Setiap yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin terjadi itu boleh menjadi mungkin. Itu sebabnya lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan ilmu pengetahuan, tapi adalah perkataan Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, cucu saya lihat semua, saya tahu anak-anak saya, suami saya bilang, kamu lihat amat tanpa perkataan melakukannya. Dulu saya gimana? Dulu saya maki-maki, saya berteriak-teriak, saya keluarkan kata-kata binatang. Itu ketika manusia lama. Ketika manusia baru berbalik dari jalan yang salah, lakukan firman Tuhan. Roma 4 ayat 20 dan 21 berkata demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apa janji itu firman Tuhan? Satu orang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka seisi rumah diselamatkan. Itu janji Tuhan, firman Tuhan. Dan janji Tuhan itu bukan jangan kita berharap kita bertobat nih masuk Kristen terus seisi rumah kita diselamatkan. Tidak. Kita bertobat dan kita lakukan firman Tuhan. Karena firman itu hidup, kita hidupi, menghidupi firman kita di dalam hidup kita. Maka seisi rumah kita diselamatkan. Saya bersyukur 4 generasi. Generasi pertama itu saya, hamba Tuhan. Generasi kedua anak mantu saya juga hamba Tuhan. Generasi saya ketiga, saudara Widya melayani Tuhan, dia khotbah, dia anak muda, dia WL, saudara, dia punya sekuler, tapi sekuler itu tidak terpakai apabila dia punya jadwal, dia harus melayani. Kakaknya dia, Wilan, itu memimpin penari kita 100 ada kali ya. Penari mengajar dari umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun sampai itu. Saudara, semuanya di tempat kami, anak orang kaya, anak orang miskin, semua sama diperlakukan. Cucu saya dan anak pembantu sama aturannya. Saudara, supaya mereka bisa bersosialisasi, bisa lakukan firman. Jadi kalau latihan jam berapa itu keturunan saya before time. Yang lain semua. Karena disepel kalau telat cancel keluar. Saudara-saudara, karena bikin peraturan yang mentaati itu yang harus itu apa? Dari keturunan saya. Jadi generasi kedua saya, generasi ketiga saya, cucu-cucu saya melayani Tuhan. Saudara, generasi saya yang keempat. Yang 17 tahun jam itu main drum dan live streaming ya, ngatur anak buah Widya pemimpin live streaming dari gereja. Terus yang cucu saya, buyut saya yang nomor 2, umur 15 tahun main keyboard. Menari, saudara. Dan dia mulai belajar foto-foto, gimana ngambil foto. Saudara-saudara, setiap orang tahu hidupnya, tahu sekolah, gereja, rumah, pelayanan. Mereka sudah nggak tahu kalau mereka pengen ke mall, ayo. Dan saya punya kebiasaan, kalau saya makan tiap malam itu tanya, Widya di mana makan nggak? Wilan makan nggak? Semua yang nggak latihan, nggak ada tugas, masuk kita makan bareng. Dan itu tiap malam. Kalau punya uang, makan restoran. Kalau nggak punya uang, makan kaki lima. Saudara, kami sekeluarga nggak malu kaki lima. Saudara, makanan saudara ketika itu, buyut saya tanya, Taima punya uang nggak? Emangnya kenapa? Sebab kalau nggak punya uang kita makan kaki lima aja, makan mie tok-tok, kita sama-sama makan ronde, kita makan bakso. Saudara di pinggir jalan, tapi sekeluarga. Mobil turun. Kalau Taima punya duit, kita makan ke mall. Saudara-saudara, mereka mengerti. Bukan mereka yang menentukan, mereka tanya punya uang atau enggak. Saudara-saudara, itu yang kita ajarkan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, di rumah itu enggak ada iri hati. Enggak ada ribut.
Gak ada pertengkaran. Melakukan firman itu harus kita lakukan. Lalu respon positif atas setiap teguran Tuhan. Di dalam hidup kita, saudara dan saya, acap kali Tuhan tegur. Nah, kalau Tuhan lagi tegur kita, jangan pakai logika, jangan pakai alasan. Kita respon aja. Kalau Tuhan tegur, ya Tuhan, aku salah, aku mau berubah. Saudara-saudara, kalau kita respon kita positif, kita terima dengan positif, kita tidak tersinggung, kita berkata-kata positif dan kita akan berubah menjadi positif. Wahyu 3 ayat 19 berkata demikian. Barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Kalau orang yang dikasihi Tuhan, baru hidupnya pernah ditegur Tuhan. Pertama-tama ditegur Tuhan. Kalau ditegur Tuhan gak mau dengar, yang step kedua baru dihajar Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan gak pernah tegur kita di dalam hidup kita, berarti Tuhan gak sayang kita. Kalau Tuhan sering tegur kita, berarti Tuhan sayang kita. Itu sebabnya respon positif asal Tuhan tegur. Dan saya saudara-saudara, satu kekuatan kunci biar saya boleh bertahan di dalam Tuhan adalah setiap saya bawakan firman. Firman Tuhan cuma mengajarkan. Kalau kita salah, Tuhan akan tegur. Maka dari itu kalau kita tegur gak mau dengar, lalu kata firman Tuhan akan kuhajar. Maka dari itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saya tambahin satu poin. Kalau Tuhan tegur saya, Tuhan hajar saya masih bebal, lemparkan saya jauh-jauh dan tidak ada manusia yang tolong. Saudara, enggak ada orang yang berani. Kenapa? Bicara di mimbar itu saudara pasti terjadi. Itu yang membuat saya ditegur Tuhan aja sudah takut. Ditegur enggak sampai dihajar tuh sakit. Ditegur aja udah takut saya. Begitu ditegur aja saya sudah takut. Karena saya enggak mau. Kalau dihajar itu sakit, saya enggak mau. Dan itu yang saya senantiasa, saudara-saudara. Ketika misalnya saya mau tersinggung, saudara. Tuhan tegur, ngapain tersinggung? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya Tuhan, ampuni saya. Berarti Tuhan lagi pakai dia untuk menajamkan saya. Saudara, bahkan saya terima kasih. Saudara, yang untung siapa? Kalau Tuhan pakai dia menajamkan saya, yang untung saya. Sayanya tajam, dianya tumpul. Itu sebabnya Tuhan itu banyak kali menegur. Saudara, ketika Tuhan tegur, untuk apa? Sikap hati kita. Saudara-saudara, itu sebabnya respon positif atas setiap teguran Tuhan. Kalau Tuhan tegur kita, berarti Tuhan sayang kita. Yang keempat, melakukan dengan tulus tanpa pakai logika. Saudara-saudara, tulus itu bukan hanya di mulut. Tulus itu saudara keluar dari hati. Setiap apapun kalau kita tulus, saudara lihat, Tuhan akan kerjakan dengan luar biasa. Jangan pakai logika. Banyak kali orang pakai logika. Misalnya nih, saya diundang ke tempat ini. Satu tempat yang jauh, saudara. Taruh kata, saya pergi ke Pekanbaru. Terus tiket saya, kalau Pekanbaru itu, TP itu dari Banjarmasin, Jakarta Pekanbaru itu paling murah di 15 juta satu orang. Saya kalau ke Pekanbaru nggak pernah 2 orang, minimal 4 orang. Kita kemarin 4 orang ya, betul. Minimal 4 orang, kadang-kadang 8 orang. Saya nggak hitung berapa tiket yang saya dapat. Saya nggak hitung saya dapat persembahan atau tidak. Yang saya hitung berapa jiwa yang dimenangkan. Berapa banyak Tuhan disenangkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Punya pola pikir begitu. Jadi karena pelayanan ini bukan bisnis.
kalau bisnis itu hitung ini untung atau rugi. Pelayanan ini adalah apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Enggak usah banyak. Saya khotbah, satu orang aja mengucap syukur. Iya ya, aku mau berubah, aku mau lakukan gini. Oh, aku tahu kuncinya di sini. Itu saudara, sudah betapa Tuhan disenangkan. Lebih dari uang yang ratusan juta yang saya dapat. Saudara-saudara, kenapa saya mau lakukan untuk orang muslim kayak kemarin baru ke Dokter Siska? Supaya pola pikirnya, oh ternyata ibu pendeta pun mau melayani saya. Mau spesial waktunya bawa saya, tungguin saya sampai gigi saya nyaman. Saudara-saudara, yang apa? Enggak lagi, oh pendeta itu kalau pendeta, dia tahu saya pendeta. Tapi saya mau, saudara, kalau orang pikir ngapain, enggak ada ini. Tapi yang saya lakukan adalah supaya orang tahu, menghargai pola pikirnya berubah terhadap seorang pendeta. Saudara-saudara, itu tindak lanjut. Itu sebabnya melakukan itu pengajaran itu bukan hanya dari mulut, bukan teori, tapi dari hati dan tindakan. Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kalau kita melayani apapun yang kita kerjakan di dalam hidup kita, kita menganggapnya melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita tahu dari Tuhan kita akan menerima upahnya. Saudara-saudara, kalau upahnya dari Tuhan itu di luar pikiran kita. Saya hari-hari dipelihara Tuhan dan alami mujizat. Saudara-saudara, itu yang Tuhan. Ketika saya itu saudara, kami boleh dipukul sampai gembalanya itu bilang sama saya, Bu, berapa banyak orang yang datang dari sini? Enggak apa-apa, yang penting Pekanbaru dimenangkan. Jemaat pola pikir berubah. Saudara-saudara, itu sebabnya. Sampai kalau kami ada anak saya ditaruh di mana, ke cabang mana, ke desa mana, pergi, antar. Saudara-saudara, karena yang kita pikirkan, apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Bukan apa yang terbaik yang bisa kita dapat. Bapak ibu saudara melakukan dengan tulus tanpa pakai logika. Logika itu susah. Uangku keluar sekian. Berapa uang yang masuk? Saudara itu orang bisnis. Kalau orang sama Tuhan, saudara berapapun apa yang harus kita keluarkan. Kita mengeluarkannya untuk Tuhan. Kita tidak berpikir apa yang kita dapat. Saya mau saksikan bulan berapa kita ke Batam? Ke Batam ke KL? Desember. 3 Desember Banjarmasin Jakarta, ada pelayanan di Jakarta. Terus 8 Desember ke Surabaya. Karena ada kosong belum pelayanan, saya ke Surabaya pengen jumpa dengan buyut saya yang di Surabaya. Widya, kita ke Surabaya. 8 Desember saya ke Surabaya. Jumpa main dengan cucu saya, dengan buyut saya 12 Desember dari Surabaya ke Batam. Di Batam itu saudara, saya mendatangin, bukan diundang, dikasih tiket, dikasih apa, enggak. Saya cuma mendatangin saudara, jemaat saya dulu di Banjarmasin, dia menikah. Kenapa saya datangin? Karena saya bersyukur dia boleh menikah. Di Banjarmasin dia menikah. Pesta besar. Habis dia menikah, Wira konseling pernikahan sudah ini. Terus kita tahu mereka pacaran jarak jauh. Jadi kita juga, Wira juga tahu bahwa yang perempuan ini ada pacaran dengan pimpinannya, dia di bank dengan kepala banknya tuh. Jadi Wira tanya, kamu betul mau menikah? Kalau yang mereka bilang iya pasti. Maka sudah konseling pernikahan, pesta besar.
saudara habis berapa ratus juta atau setelah itu malam pengantin saudara, yang perempuan itu sudah nangis, saudara nggak mau disentuh suaminya. Besok harinya dia pulang ke rumahnya mau bercerai. Coba bayangin saudara, begitu tuh bercerai dia pulang itu. Yang cowok itu nggak tahu hujan, nggak tahu apa, orang tua sudah keluarin uang, dia sekolah sudah selesai, dia kan satu sekolah di Singapura waktu itu, yang satu di Banjar. Saudara terluka benar-benar yang laki-laki itu. Saya bilang emangnya kenapa? Terus dia bilang nggak apa-apa, cuma dia nggak apa-apa. Terus kita orang juga nggak, mereka bisa pisah itu, udah gitu yang cowok itu pindah ke Singapura kerja. Setelah saya datangi beberapa kali ke Singapura, saya bilang kuat, pasti Tuhan kasihkan yang lain. Itu sudah, yang perempuan itu urus cerai, saudara. Ternyata yang perempuan itu menikah dengan bosnya. Wira tuh udah bilang, kalau kamu hatimu dengan bosmu, jangan menikah dengan Antoni. Nanti kasihan Antoni. Pacaran berapa ya? 8 tahun apa 10 tahun pacarannya. Mulai dari SMP, SMA, kuliah sampai selesai kuliah. Saudara, kalau kamu nggak mau menikah, kamu nggak apa-apa, kita batalin aja. Jangan sampai orang tua keluarin uang ini apa, kamu lakukan ini. Terus sebelah dia bilang enggak, saya nggak ada apa-apa dengan bos saya. Nah, terus udah gitu nggak ada, saya tetap mau menikah. Menikah itu bayangin pesta besar. Malam itu sudah pikir suaminya ya dia capek ya udah besok harinya lari pulang ke rumah orang tuanya dan mengajukan cerai. Luka enggak? Pasti luka Antoni. Saya datangi dia ke Singapura, dia kerja. Kalau saya lagi ke Malaysia saya datangin, saya peluk dia. Antoni kuat ya, pasti Tuhan kasih kamu pasangan yang baik. Dia WA saya, Ama, aku mau menikah di Batam. Terus udah gitu dia bilang tuh, kamu benar ya? Tahu nggak? Dari punya rambut bagus, karena dia stres waktu dia kaget, malu, kaget itu sampai rambutnya rontok. Rontok sudah sedikit-sedikit dia gundul. Digundul habis ya. Dia gundul habis rambutnya. Sudah. Saudara-saudara, saya bilang Tuhan bersyukur. Saking saya bersyukur, saya bilang kebetulan pelayanan saya cuma di Jakarta. Terus saya bilang, ya kita ke Batam, kita ke pernikahannya. Saya bilang surprise, Antoni sama ke Batam. Saya pikir daripada saya tunggu di Jakarta lama, setelah pelajaran itu saya ke Surabaya mau main dengan cucu saya dengan ini sampai saya di Batam. Saya pikir saya di Batam pernikahan itu Sabtu. Besoknya Minggu. Saya kalau Minggu enggak pelayanan, saya pasti ibadah. Jadi saya pikir, saya bilang dengan Pak Riki, Gembala Pekanbaru, saya di Batam. Saya mau ibadah di mana ya? Saya bilang. Terus dia bilang, Bu, bukan ibadah, nanti Ibu pelayanan di sini, gereja ini. Cabangnya Pak Bambang Yonan yang di Batam. Dia kasihkan, sudah. Full time-nya, pokoknya full time gereja, itu hubungin saya. Ibu Lydia ya? Iya. Saya dapat referensi dari Pak Bambang Yonan, Ibu nanti Minggu khotbah di sini. Iya, enggak apa-apa. Saya mau tanya, Ibu usianya waktu itu Desember tadi kan 77. 77 tahun ya? Iya betul, udah lewat. 77,5 tahun udah. Oh begitu ya, sudah. Terus dia enggak ada kabaran lagi. Terus dia bilang, Bu, Ibu ke Pekanbaru, Ibu ke Batam, tanya lagi pada Ibu tanggal berapa? Saya bilang saya berangkat tanggal 12. Tanggal 13 ada pernikahan ya. Tanggal 14 Minggu itu yang saya pelayanan. Bu, kami enggak berikan tiket. Enggak usah. Saya belum pernah minta tiket kemanapun saya pelayanan. Betul, keliling Eropa kemana-mana saya enggak pernah minta tiket. Kalau dikasih saya terima. Tapi minta tiket saya belum pernah. Jadi udah gitu saya bilang, enggak usah, saya sudah punya tiket. Saya sudah punya hotel. Saya kirim ke dia tiket dia, hotel saya sudah beli. Tinggal Anda jemput saya dari hotel saya ke tempat gereja. Oh ya, terus kata dia,
Sherlock aja. Kalau dia bisa Sherlock, kita naik Grab aja. Karena dia bisa, kalau saya sendiri nggak bisa. Terus dia bilang, enggak, kami jemput. Ternyata hotel saya sama dia punya gereja, itu jalan kaki sampai. Saudara, ternyata kami tinggal hotel kami itu di komplek yang baru Batam. Di situ banyak semua gereja ada di situ. Dan gerejanya di situ. Kita cuma jalan kaki ke gereja itu. Datanglah saya dengan Widya. Yang khotbah mana Bu? Saya. Emangnya Ibu? Ya. Katanya yang khotbah 77 tahun. Iya saya 77 tahun. Terus dia bilang gini. Saya pikir, maaf ya Bu ya, sudah pakai tongkat, sudah pakai kursi roda, dan saya dipesan sama Bapak Gembala. Nanti kalau Ibu itu baru khotbah kalau dia sudah 15 menit, 20 menit, kalau sudah dia suaranya hilang, nggak apa-apa dia turun, bilangin nanti saya yang naik, yang mau nyambung kata dia. Oh ya, saya bilang saya nggak akan turun, saya bilang saya bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Maka dari itu dia bilang, oh Ibu ya, Ibu sehat. Ya sehatlah saya bilang tuh. Satu hari 10.000 kaki, 10.000 langkah saya bisa jalan, saya bilang tuh. Karena cucu saya hitungin kalau kita keluar negeri 10.000. Terus udah gitu tadinya ya Widya ya, kita disuruh makan di bawah hotel itu, food court di bawah. Enggak ketemu dengan Bapak Gembala, cuma dengan dengan stafnya yaitu. Terus dia bilang, kalau gitu Bu masuk ke kantor Bapak Gembala. Masuk ke kantor. Yang khotbah Ibu ya? Iya. Saya bilang iya. Emangnya betul 77? Iya emang betul. Dia bilang sudah. Sudah gitu saya khotbah. Bapak Ibu Saudara, rupanya Tuhan tegur Bapak Gembalanya. Bapak Gembalanya saya sudah turun Bu, minta maaf Tuhan tegur saya. Terus dia katakan, Bu yang handle Ibu bukan itu, saya yang handle Ibu. Jadi kamu dibawa ke restoran besar. Habis ke restoran besar kami masuk, saudara ada pauhi, ada ada hisit, ada pokok seafood yang mahal-mahal. Saya bilang saya nggak bisa makan semua. Terus udah gitu dia bisa makan restoran makanan tuh. Saya cuma ambil apa? Mie. Saya bilang Widya, mie-nya pakai fish seafood enggak? Enggak pakai. Rasanya aman kemauin cuma mie kali ya yang gak ada seafood. Saya nggak bisa makan semua. Saudara saya makannya sederhana. Ada tahu goreng jadi. Saudara ada ada pecel jadi karena tapi kalau makan yang mahal-mahal restoran nggak bisa makan saya. Belum makan sudah enek-enek saya. Betul, makan saya juga cuma sedikit, saudara. Terus dia bilang, Bu Lydia kenapa nggak makan? Widya aja wakil makan. Saya bilang semuanya sorry saya nggak bisa makan. Setelah itu rupanya dia dengan yang referensikan ke saya, dia tanya tentang dengan Pak Riki. Pak Riki cuma bilang, jangan lihat itu, ibu ini mau ke Mabes, mau ke polisi, mau ke jaksa, mau itu dia lihai katanya. Terus dia bilang gitu, oh begitu dengar tuh Pak Gembala bilang, ini yang punya restoran, orang kaya ini punya masalah, mau nggak urus? Saya bilang saya kesini untuk khotbah, tidak ngurus kasus. Iya kan, maaf saya ke sini cuma mau pergi pernikahan, khotbah. 14 khotbah, 15 kita pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia. Saudara, 15, 16, 18, saya pulang ke Banjarmasin. Saudara, sementara itu jemaat saya ditangkap polisi, dipanggilan polisi. Jual toko kosmetik, ini Bepom gak ada kena pidana ini. Saya bilang kamu bilang polisinya. Tunggu ama pulang, ama 18 pulang, 19 kita menghadap. Kalau kamu tanggal 8 gak bisa. Bapak Ibu Saudara, setelah tanggal saya pulang, 19 saya datang, mereka itu, saya cuma tanya, kamu belinya distributor apa kamu belinya Shopee? Distributor, aman. Saudara tanya, siapa? Cucu rohani. Di sini nggak ada cucu kandung, ada darah atau cucu rohani sama lebih dari cucu kandung. Saya bilang, saya duduk di sini aja, kamu periksa aja. Begitu dia bilang,
kamu menjadi Patrick adalah tersangka ini, kasus ini. Saya bilang, maaf Pak, belum tersangka. Kalau didakwa, indikasi tersangka, oke, tapi belum tersangka karena tidak terbukti. Saya bilang, terus ibu kok tahu? Iyalah, saya bilang, telinga saya dengar, biar saya agak jauh, saya bilang, terus nggak berani, jangan tulis tersangka. Saudara, setelah itu saya bilang, Patrick, semua barang yang di situ nggak ada BPOM-nya, kamu telepon dari distributor, kamu tanya BPOM-nya mana. Dapat, kalau begitu dapat kamu WA, kasih ke polisinya. Semua ada, kecuali satu parfum. Karena parfum itu katanya dari botol besar, dipindah ke botol kecil, di botol kecilnya nggak ada. BPOM yang ada kena dengan kode yang baru. Sudah tinggal satu. Saudara-saudara, saya ini pengen selesai. Jemaat saya, saudara polisi juga. Pak, kasat sersernya siapa Pak? Kenalin saya. Oh, tetangga saya Bu, adik kelas saya. Oh, kalau gitu bilangin besok saya mau jumpa. Begitu saya mau jumpa, saudara Pak Gustaf bilang, Ibu Pendeta, tapi sama Bu Pendeta tuh ngomong ya, saudara, dia itu hukum tuh lebih tahu dari kita katanya. Kenapa? Dulu mah kelar kasus. Jadi supaya enggak itu, saya datang, dihormatin, saya ngobrol, saya cuma minta satu, boleh enggak Pak, kasus ini ditutup. Ketika dia bilang itu oke, boleh ditutup. Saudara-saudara, Tuhan punya cara, dia udah selesai. Saya enggak ngomong apa-apa. Aduh, saya bilang, habis ini saya mau ke Banten. Ngapain Bu ke Banten? Mau ketemu Kapolda. Bu, Kapolda Banten itu adik kandung mama saya. Hah? Saya bilang tuh, kalau ibu mau menghadap, nanti saya yang bilangkan. Emang apa? Adik kandung mama saya Kapolda Banten. Tuhan itu luar biasa enggak? Saya enggak kenal. Saya pikir kemana? Saya ke Mabes, kata Mabes bilang ke Banten aja, karena itu tanahnya di Banten. Begitu dia bilang, saya cuma bilang mau ketemu Kapolda Banten, Tuhan temukan, itu adik mama saya. Dia bilang, itu sebabnya. Maka dari itu saudara-saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Lakukan bagian kita dengan tulus. Saya lakukan ini, dapat duit? Enggak. Saya cuma jemaat saya tahu dia pasti enggak salah. Itu sebabnya saya lakukan bagian yang saya bisa lakukan. Bagian yang saya tidak bisa lakukan, Tuhan yang lakukannya. Makanya jangan pakai logika. Saudara-saudara, Tuhan punya cara di dalam kehidupan kita. Nah, kalau ada yang mau bayar harga untuk sebuah pemulihan, maka bukan hanya pemulihan yang terjadi, tetapi pasti ada kesatuan hati di dalamnya. Bukan hanya pemulihan yang terjadi, tetapi pasti ada kesatuan hati di dalamnya. Itulah Tuhan, itu ajaib dan luar biasa. Lakukan bagian kita dengan baik dan benar. Saudara-saudara, ini saya bersama dengan Wira, anak saya. Kata Wira, salam Bu Mira, salam Bu Siska. Saya lupa. Nah, dia WA saya. Saudara-saudara, itu bagian yang kita lakukan. Maka Tuhan akan lakukan bagian yang kita tidak bisa lakukan. Saya ada 2 video sebentar, bisa ditayangkan sebentar. Saudara-saudara, saya cuma mau tunjukkan dari keluarga yang bobrok, yang sangat-sangat bobrok. Ketika ada yang mau bayar harga, mulai dari saya, jangan mulai dari dia, maka menjadi satu keluarga. Ini waktu Imlek. Saudara, nah ini cucu saya, ini buyut saya yang mau kuliah ke China, habis nih. Nah, ini buyut saya yang kedua. Ini buyut saya juga, penari juga di gereja. Nah, ini buyut saya yang tahu firman Tuhan, yang bapaknya. Itu bapaknya, Guru Som. Iya, buyut saya, 5 tahun tuh dia. Nah, ini anak saya yang
pencandu narkoba, pemabuk, penjudi dulu. Nah, ini anak saya Wira. Ini Wira. Nah, ini Widya. Nah, ini setelah pulang dari baru giliran anak-anak saya terima angpau. Itu Bapak Ibu saudara-saudara. Dari kalau pemulihan terjadi, saudara setelah Imlek besok Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Nah, kami pergi ke kuburan suami saya, semuanya. Itu buyut-buyut saya, generasi keempat. Silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ipar saya, adik suami saya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Setelah lihat tempat suami saya, baru tempat mertua saya. Saudara-saudara, ini di tempat mertua saya. Yang di atas tempat suami saya. Nah, itulah yang namanya keluarga. Itulah ketika satu orang mau berdiri untuk keluarga. Saudara-saudara dari keluarga di atas. Rumah tangga itu pasti ada persoalan. Gak mungkin gak ada persoalan. Saya kalau anak saya Wira sama Steve waktu baru menikah. Steve tuh begini, biar saya bilang, kamu jangan menuntut Steve, kamu yang berubah dulu. Kalau kamu berubah, kamu lihat Steve itu. Kamu tahu gak, mami ini sayang Steve. Kenapa mami sayang? Kalau mami sayang Steve, Steve pasti sayang Wira, anak mami. Kalau mami sayang Wira, marah-marah dengan Steve, kamu gak akan disayang Steve. Ya saya bilang gitu. Jadi kalau ada makanan, saya bilang, Steve kami keluar, mau makan apa? Saudara-saudara, yang paling luar biasa, itu keluarga besar. Kita sama-sama check up sama. Karena setiap tahun kita, saudara tahu, yang sama sekali nggak ada titiknya, itu cuma saya. Semuanya, kalau misalnya bukan di ujung, gula darah apa-apa, semua tuh di tengah-tengah, saudara. Sampai dokter bilang, yang paling tua kok yang paling kayak darah orang remaja. Itulah kesehatan, anugerah kesehatan yang Tuhan beri. Menantu saya Steve ada autoimun. Menantu saya Fitri baru kepala 4, saudara. Banyak, ada kolesterol, ada apa-apa. Kenapa? Kalau anaknya gak habis makanan, sayang. Saudara-saudara, kalau suami yang gak habis, makan. Badannya gendut. Saudara, semuanya jelek. Sekarang nih, semuanya ada ini. Sekarang dia mulai diet. Saudara, saya bilang makan secukupnya. Kalau gak habis ya buang. Jangan sayang. Masuk ke tempat kamu. Kamu lihat semuanya. Iya Mi. Saudara-saudara, itulah keluarga itu pasti punya persoalan. Enggak ada keluarga enggak punya persoalan. Ayo, persoalan besar jadi kecil. Persoalan kecil jadi enggak ada. Saudara punyalah pola pikir, lakukan untuk Tuhan. Enggak ada yang enggak mungkin, saudara. Semuanya mungkin. Cuma satu aja, pola pikir berubah. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Saya undang bangkit berdiri, saya akan berdoa. Siapkan hatimu. Ya Bapa di surga, di dalam namamu hamba berdoa. Tuhan engkau baik, sungguh baik, amat baik. Engkau ajaib, engkau dahsyat, engkau luar biasa.
Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengajarkan kepada setiap kami Tuhan. Bahwa apapun persoalan di dalam hidup ini, Tuhan sanggup memulihkannya. Baik itu di dalam keluarga, di dalam karakter, di dalam keuangan, di dalam bisnis, di dalam apapun juga. Kesehatan, semuanya Tuhan sanggup memulihkannya. Terlebih-lebih di dalam keluarga. Yang dibutuhkan hanya kita punya hati yang boleh mengasihi keluarga kita. Kita punya hati yang boleh membuat pemulihan. Kita menginginkan pemulihan itu terjadi. Sehingga di dalam rumah tangga kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada semua yang baik. Dan itu harus punya komunikasi yang baik. Saya mohon kepada Tuhan agar setiap orang yang dengar firman ini, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku yang mau berdiri untuk keluargaku. Aku yang merindukan bahwa aku dan seisi rumahku dipulihkan. Sehingga apapun yang aku lakukan dengan tulus. Ada komunikasi yang baik. Ada hubungan antara orang tua dan yang baik. Ada hubungan antara suami istri yang baik. Ada hubungan antara kakak dan adik yang baik. Tuhan pulihkan. Sehingga hati setiap kami adalah hati yang bersih. Hati yang mengalami sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika apapun yang kami lakukan dan Tuhan campur tangan serta turut bekerja, hasilnya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka yang mendengarkan firman-Mu. Dan firman itu tidak akan hilang. Firman itu tertulis di dalam loh hati mereka. Tertanam, tumbuh dan berakar. Sehingga di dalam kehidupan mereka menghasilkan buah. Buah kehidupan yang baik. Buah kehidupan yang indah, buah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Buah kehidupan yang berdampak positif bagi orang-orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat anak-anak-Mu Tuhan bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tiap firman Tuhan yang mereka dengar, itu mereka lakukan di dalam hidup mereka. Ketika mereka belum bisa melakukannya, mereka berkata, Tuhan, pegang tanganku, tuntun langkahku Tuhan. Biarlah Tuhan bersama dengan aku di sepanjang hidupku. Tuhan membawa aku selangkah demi selangkah. Aku bersama dengan Tuhan untuk boleh melakukan firman Tuhan. Maka mereka Tuhan pribadi lepas pribadi. Mereka akan mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Yang mengubah setiap yang buruk di dalam hidup mereka menjadi baik. Yang membuat apa yang tidak ada di dalam hidup mereka menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menurut manusia menjadi mungkin terjadi di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, baik itu pengajarannya, baik itu kebenaran firman Tuhan, baik itu kesaksiannya, semuanya itu Tuhan, Engkau yang menuliskan di dalam loh hati setiap anak-anak-Mu.
kau tuliskan, kau materaikan, sehingga selama hidup mereka, mereka bersama dengan Tuhan sanggup melakukannya. Dan karena Tuhan yang campur tangan dan turut bekerja, semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah lakukan bagian yang hamba bisa lakukan. Bagian yang hamba tidak bisa lakukan, Tuhan yang akan melakukannya. Dan ketika Tuhan melakukannya, maka setiap orang akan heran dan tercengang-cengang. Karena pemulihan demi pemulihan, komunikasi demi komunikasi, segala sesuatu di dalam kehidupan mereka semuanya menjadi pulih oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, apapun yang kau dengar pada sore malam hari ini, tidak satu pun yang sia-sia, tidak satu pun yang hilang. Semuanya menjadi berkat dan hidup di dalam hati, pikiran dan perasaanmu. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.